Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate berita mengenai Chelsea. Ada berita terupdate mengenai perseteruan Enzo Maresca dengan internal klub Chelsea. Ada juga berita terupdate mengenai pembangunan stadion barunya Chelsea. Update perkara Abramovich dengan pemerintahan UK dan rencana transfer Chelsea di tahun 2026. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah stay tune di channelnya Bridge of Blue. Ada True Blue dari Subang, True Blue dari Manado, dan True Blue dari Belangon di Kutai. Wah, jauh ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan bergabung di channelnya Bridge of Blue. Selalu meramaikan kolom komentar. Terima kasih buat supportnya dan sehat selalu buat kalian semua. Dan buat yang baru join, jangan lupa buat subscribe channel ini, klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Kita mulai aja. Berita pertama, ini update respon dari Chelsea soal the new stadion, ya, rencana pembangunan stadion. Pemilik bersama Chelsea, Todd Boehly, ini dikutip dari Matlaw ya. Dia kini lebih memilih opsi pindah ke Earls Court atau lokasi baru lainnya yang akan memberi Chelsea kesempatan membangun arena multifungsi. Namun kepindahan dari Stamford Bridge hanya bisa terwujud jika persetujuan Chelsea Pitch Owner atau CPO. Jadi menurut Matlaw, ini perpindahan Chelsea ke Earls Court ini agak kemungkinan besar tidak terjadi karena beberapa council atau provinsi yang menaungi Earls Court ini ada dua kalau nggak salah ya. Dan keduanya sudah menyetujui untuk pembangunan ACDC. Itu adalah satu komplek multifunction dari developer ternama di Inggris ya. Dan ini pembangunan ini hanya membutuhkan persetujuan dari wali kota. Setelah persetujuan wali kota, maka pembangunan itu akan dilanjutkan kembali. Dan berdasarkan update informasi tersebut, peluang Chelsea untuk menggunakan Earls Court sebagai area terbaru pembangunan proyek stadion itu kelihatannya akan gagal ya. Tapi walau begitu, Todd Boehly tidak putus asa dan Todd Boehly mencoba mencari alternatif tempat baru karena menurut Todd Boehly rencana pembangunan stadion Chelsea ini begitu untuk jangka panjang ya dan akan menjadi multi arena. Ini Todd Boehly berkomentar di kolom Sky ya, pengembangan stadion jelas menjadi tema utama. Kalian akan melihat NBA masuk ke Eropa dan mereka membutuhkan stadion serta arena. Kita masih berada di tahap awal gelombang besar olahraga dan infrastruktur olahraga akan menjadi yang sangat penting. Nah, itu dia. Dan seperti yang kita tahu juga, pembangunan stadion ini di bawah tanggung jawab dari Jason Gannon ya. Jason Gannon ini adalah presiden dan chief operating officer Chelsea yang sebelumnya memiliki pengalaman membangun pengembangan SoFi Stadium dan Hollywood Park di Amerika. Jadi ini adalah salah satu stadion yang sangat megah di Amerika dan berfungsi untuk berbagai cabur dan acara ya. Jadi ini menjadi benchmark buat Chelsea untuk membuat stadion barunya. Dan menurut Sky Sport, dengan skala proyek SCDC yang mencapai 7,5 juta kaki persegi, secara teori Chelsea hanya perlu mengambil sekitar 30% lahan tersebut untuk membangun stadion baru. Jadi Earls Court ini benar-benar gede, kalau nggak salah sekitar hampir 10.000 kaki ya. Dan menurut Sky Sport ini kebutuhan dari stadion Chelsea hanya 30%. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini ya, ini juga cukup menjelaskan Stamford Bridge itu yang kecil, Scout itu yang gede, dan kita hanya butuh sedikit aja buat, nggak sedikit, maksudnya 30% area untuk pembangunan stadion baru. Dan ini jaraknya memang nggak terlalu jauh dari Stamford Bridge saat ini. Nah, itu dia. Tapi semoga nanti mendapatkan tempat yang lebih baik lagi, dan apapun itu ya, menurut Todd Boehly ini akan menjadi proyek jangka panjang mungkin 16-25 tahun ke depan. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini ada update info mengenai internal Chelsea dengan Enzo Maresca. Nah, dikutip dari Karen Gill di kanal X, Enzo Maresca telah berbicara dengan para petinggi tim direktur olahraga Chelsea setelah kemenangan atas Everton. Paul Winsley, Lawrence Stewart, Joe Shield, dan Sam Jewell tetap beraktivitas seperti biasa di Cobham, serta hadir di Cardiff pada hari Selasa. Nah, itu dia ya. Jadi, kasus mengenai Enzo Maresca dan internal Chelsea ini kelihatannya sudah berakhir, sudah mulai reda, dan kita tahu Chelsea mendapatkan tren positif di 2 pertandingan terakhir. Itu berarti apa yang diucapkan oleh Enzo Maresca akan hanya menjadi angin lalu saja. Jadi semua sudah harus dilupakan dan kita move on untuk ke pertandingan melawan Newcastle United. Ini menjadi pertandingan yang cukup berat. Terakhir, Chelsea mendapatkan kartu merah dari Nicholas Jackson dan kalah di St. James Park. Dan apakah itu akan terjadi lagi di weekend ini? Kita lihat aja nanti ya. Di berita berikutnya, ini ada informasi terupdate dari Quenda, dikutip dari Vince ya. Giovanni Quenda dijadwalkan menjalani operasi kaki akhir pekan ini di London akibat patah tulang
metatarsal yang ia alami bulan lalu saat menghadapi Estrela Amadora. Cuenda ini adalah pemain Chelsea yang dipinjamkan ke Sporting dan di bulan lalu itu katanya ada sprain ankle ya, ada apa kalau bahasa Indonesianya tuh keseleo ya, keseleo. Tapi ternyata setelah ditindak lanjut ada tulang yang patah dan harus dioperasi dan tentu ini menjadi pukulan buat Cuenda dan juga menjadi warning buat Chelsea ya. Apakah cedera ini akan terus berlanjut dan menjadi injury prone saat dia masuk ke Chelsea di musim panas nanti? Juga harus menjadi warning dan diperhatikan oleh pihak medical Chelsea karena sangat disayangkan ya para pemain baru yang ingin ke Chelsea ini ada banyak banget rintangannya dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Semenjak era Todd Boehly ini hampir seluruh pemain yang dibeli Chelsea selalu injury prone. Tapi semoga aja Cuenda ini nggak seperti itu dan dia bisa kembali lagi menampilkan permainan terbaiknya karena pemain muda cedera ini rentan untuk menjadi waste of talent ya. Sudah banyak banget terjadi di Eropa dan jangan sampai terjadi ke Cuenda ya. Coba tulis pendapat kalian apakah Cuenda akan survive dari rentetan cedera ini dan kembali ke performa terbaiknya atau justru dia menjadi the next Ansu Fati ya. Coba tulis di kolom komen di bawah. Oke, di berita keempat nih ada berita terupdate mengenai Roman Abramovich dan pemerintah UK. Menurut Sky juga ini ada Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mendesak mantan pemilik Chelsea Roman Abramovich untuk menyalurkan 2,5 miliar euro hasil penjualan klub Chelsea kepada korban perang Ukraine ya. Menurut Sir Keir Starmer ya ini dari kutipan statementnya di parlemen, pesan saya kepada Abramovich adalah ini, waktu terus berjalan, tepati komitmen yang sudah Anda buat dan segera bayarkan. Jika tidak, kami siap menempuh jalur hukum. Nah itu dia. Jadi memang ketika Chelsea dipaksa dijual kepada Todd Boehly ada agreement untuk memuluskan penjualan tersebut bahwa seluruh sisa atau dana penjualan dari Chelsea ini akan diberikan ke korban perang ya baik itu Ukraine maupun Rusia dan sampai saat ini dana tersebut masih dibekukan di bank account di UK dan belum dicairkan sampai saat ini. Bisa dicairkan ya. Untuk pencairannya itu harus dari mungkin ada proses legal yang agak rumit dan harus segera diberikan kepada korban perang dan ini menjadi perseteruan antara Abramovich dan pemerintah UK. Ya kita berharap aja semoga ada jalan terbaik buat Abramovich ya dan menemukan solusi dari problem ini. Nah, kita lanjut ke berita utama mengenai plan transfer Chelsea di tahun 2026 tapi sebelum gua move on ke berita utama buat kalian yang mau mendapatkan jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung scan, langsung pilih, langsung check out ya. Kita lanjut, dikutip dari Matt Law. Jadi Matt Law membuat satu artikel mengenai plan transfer yang akan dilakukan oleh Chelsea di musim 2026 ya. Ini nggak termasuk dengan musim Januari. Karena menurut update informasi dari Matt Law, Chelsea tidak akan membeli atau memperkuat klub di Januari ya. Tanpa cedera besar atau peluang emas yang tiba-tiba muncul, Chelsea hampir pasti tidak akan belanja pemain di bursa Januari. Chelsea juga berpeluang merekrut bek tengah pada 2026. Klub akan terlebih dahulu melihat bagaimana Liva Colwill pulih dan kembali dari cedera, serta apakah ada bek yang hengkang sebelum memfinalisasi rencana di posisi tersebut. Mamadou Sarr dan Aaron Anselmino juga akan dievaluasi. Mamadou Sarr dan Aaron Anselmino ini dua bek tangguh ya, bek wonderkid yang dimiliki oleh Chelsea yang saat ini sedang dipinjamkan ke Strasbourg dan juga Dortmund. Dan Dortmund juga sudah terlihat tertarik untuk membeli permanen Anselmino, tapi Chelsea sudah melabeli Anselmino not for sale ya. Nah, jadi di Matt Law ini menurut dia rekrutmen Chelsea untuk tahun 2026 ini akan berfokus dengan lini tengah ya, sekaligus mengurangi beban yang selama ini dipikul oleh Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Ya, kita juga tahu Moises Caicedo dan Enzo Fernandez ini hampir di setiap match dimainkan oleh Chelsea dan karena itu juga Chelsea berencana untuk memperkuat lini tengah dan saat ini masih banyak pemain yang cedera dan kemungkinan besar itu juga sulit akan pulih di musim depan ya. Jadi kelihatannya Chelsea punya rencana yang cukup signifikan untuk meningkatkan pemain di lini tengahnya ya. Rekrutmen itu berencana untuk Chelsea pasti akan merekrut setidaknya satu gelandang baru pada 2026 ya. Musim ini Enzo Maresca bahkan sempat memainkan Reece James dan Malo Gusto. Ini yang notabene bek kanan harus ke lini tengah karena absennya Romeo Lavia dan juga
Dario Esugo. Di antara para pemain tersebut, hanya Marco Correa yang mencatat menit bermain di Premier League lebih banyak daripada Enzo Fernandez. Sementara itu Caicedo sudah bermain hampir 1.000 menit di Liga meski sempat absen ya di 3 laga terakhir. Sebelumnya Chelsea sempat menunjuk minat kepada gelandang Manchester United Kobbie Mainoo serta memantau Adam Wharton saat masih di Blackburn sebelum direkrut oleh Crystal Palace. Jadi ini sayang banget Chelsea terlambat merekrut Adam Wharton ya, dan sekarang dia sudah bergabung Crystal Palace dan harganya tentu sangat mahal. Dan katanya dua pemain ini menjadi salah satu target Chelsea untuk direkrut either Adam Wharton ataupun Kobbie Mainoo di tahun 2026 ya. Manchester United sendiri juga tengah mencari gelandang baru dan tertarik pada Wharton ya. Carlos Baleba dari Brighton, dan kita tahu juga MU sempat getol banget untuk merekrut Baleba serta bintang Nottingham Forest yang dibanderol 100 juta pounds yaitu Elliot Anderson. Nah, ini juga Elliot Anderson menjadi target juga dari Chelsea ya katanya di 2026 nanti. Jadi 3 pemain ini, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, dan Elliot Anderson ini menjadi 3 pemain yang bakal menjadi incaran Chelsea di musim depan. Jadi coba tulis pendapat kalian di antara 3 pemain ini siapa yang layak untuk mendampingi Moises Caicedo dan Enzo Fernandez di lini tengah Chelsea berdasarkan apa yang kita lihat di musim ini ya. Kalau Adam Wharton menurut gue cukup worth it tapi terlalu rigid. Kobbie Mainoo menurut gue lebih fleksibel, lebih versatile, dan punya kemampuan fisik yang jauh lebih baik ya daripada Enzo Fernandez, dan juga bisa menjadi double pivot untuk membantu serangan dan bertahan seperti yang dilakukan oleh Moises Caicedo. Kalau Elliot Anderson ini juga sama, rigid banget, punya workload yang tinggi, mirip-mirip sama Conor Gallagher ya. Kita udah pernah punya Conor Gallagher dan cukup baik dimainkan di Chelsea era baru ini, tapi kita lihat aja nanti di antara 3 pemain ini siapa yang paling suitable untuk digabungkan dengan sistem Enzo Maresca ya. Selain lini tengah, Chelsea juga berpeluang merekrut back tengah. Klub akan melihat terlebih dulu bagaimana kondisi Liverpool Will ya. Itu tadi ya, ada Mamadou Sarr dan juga Anselmino juga yang akan dievaluasi apakah Chelsea bersedia untuk membeli back tengah baru ya di tahun 2026. Chelsea sendiri telah menghabiskan musim panas 2025 untuk membangun tim ini. Proyek akan berlanjut di 2026 dengan kedatangan striker Emmanuel Emega dari Strasbourg serta Giovanni Quenda dari Sporting ya, pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai winger maupun wingback. Nah, itu dia. Dan update berita terbaru katanya Marco Senesi tidak bersedia untuk diperpanjang kontrak di Bournemouth. Senesi akan menjadi free agent di akhir musim ini, dan kita lihat apakah Chelsea menargetkan Senesi, karena menurut gue Senesi ini cukup bisa menjadi modern center back ya, yang memainkan build up play dan juga ball playing center back yang mungkin suitable untuk posisi atau sistem yang dibangun oleh Enzo Maresca. Nah, itu dia. Bagaimana menurut kalian, siapakah gelandang yang cocok untuk bergabung dengan Chelsea di musim 2026-27 ya, di musim depan? Apakah Kobbie Mainoo, Adam Wharton, atau Elliot Anderson ya? Kita lihat di antara 3 pemain ini siapa yang akan bergabung masuk ke Stamford Bridge di musim depan. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan kasih komen kalian. Dan yang terpenting jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea di situ ya. Tetap dukung Chelsea, what's blue always be blue, up the Chelsea.